Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Sayyidina Muhammadin Al-Qail man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina abta'ina amma ba'du. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah malam semakin kauleh sareng panjenengan sudah memasuki detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Kita sudah memasuki malam 23, yang mana malam 23 ini adalah malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi mon bisa usahakan maksimal, mon bisa boleh tak usah sareng semalam, ngaji awirid asolat, mon tak kelar dung tedungan kade tedung 5 menit ngaji boleh sanggup. Mak cetak manjat kata jawaban. Karena kita sudah akan berpisah dengan bulan Ramadan. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, Sayyidur rijal salasah, al-alim al-amil, al-amir al-adil, al-muktasib bil-iyal walam yatrukil faraid. Jadi orang yang terhormat, jadi Sayyidur Rijal di sini diartikan adalah orang yang terhormat atau orang yang benar-benar bisa dijadikan pimpinan atau panutan. Ini meskipun lafadznya memakai ar-rijal, ini juga bisa dilaksanakan, bisa terjadi oleh seorang perempuan. Karena ada dalam bahasa Arab itu teori aghlabiyah yang disebut satu tapi kadang bisa untuk perempuan, atau itlaqul juz iradatul kul. Jadi seseorang yang bisa dijadikan pimpinan, bisa dijadikan panutan, ini ada 3. Yang pertama, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada orang alim mengamalkan ilmunya, itu bisa dijadikan pimpinan, bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan teladan. Misalkan ada orang alim bilang pada jamaahnya, ibu-ibu cekelompain abujud tahajud, tapi dia sendiri teduh tak abujud tahajud, berarti ini belum cocok dijadikan panutan. Otapa beda orang ngocak manus, sengak manus, sampian harus rajin sedekah, cerek tapi senyora cerek. Ini juga tidak layak dijadikan panutan. Jadi apa yang disuruh, harusnya orang yang menyuruh itu melakukan lebih dulu. Karena memang resiko orang berdakwah itu sangat besar. Kelak di hari kiamat, kalau dia tidak mengamalkan apa yang disuruh kepada masyarakat, apa yang disuruh kepada jamaahnya, siksanya lebih pedih. Jadi resikonya sangat besar. Tapi pahalanya juga sangat besar kalau dia melaksanakan apa yang difatwakan. Jadi selama orang yang difatwakan itu melakukan, mereka orang senyoro, orang gejala terus. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kemudian yang nomor 2, seseorang yang layak atau seseorang yang terhormat dan layak dijadikan panutan, nomor 2 adalah pemimpin yang adil. Ulama mengatakan pemimpin itu tidak jauh dari yang dipimpin. Jadi kalau mayoritas rakyatnya
ini tidak beres, suka zalim dan suka melakukan kemaksiatan pada Allah, maka oleh Allah juga akan dimunculkan pemimpin yang wataknya hampir sama dengan yang dipimpin. Paham ya? Jadi membeda masyarakat ini baik, ahli ibadah, min ahli ilmi wa tuqa, maka insya Allah Allah juga akan mengirimkan pemimpin yang wataknya tidak jauh dari rakyatnya. Contoh manusia, makin orang asal bodoh mak dia pemerintah setia. Tapi mon orang saya tak bener nyogok pesaya kok pene pesena ekan. Nah ini jalan pangluan. Kalau ternyata yang memimpin bertekap pada bisa pimpin terpaksa ya kalau dimulai pesaya tanah apa terpaksa karena pesena cek bela orang demi masa depan bersama. Kadang mon saya lompat tepat oleh pemimpin yang masalah kemungkaran mereka etorot. Contoh, Homer bebas dijual di mana-mana di Indomaret. Semua orang tapi boleh kondom kan bebas. Nak anak sekolah, apa ibu rumah tangga, bapak rumah tangga bebas boleh. Mentepak orang lagi bini tak masalah sih boleh. Mentepak anak-anak sekolahan. Nah ini hubungannya dengan pimpinan, pemimpin negara, pemimpin masyarakat. Karena apa? Kebijakan berbintang sudah beredar di mana-mana. Saya kan mau tak diizin. Kalau ada izinnya jual di Indomaret itu tidak masalah. Ini miris. Makanya pilih pemimpin orientasinya JPC meloloh agar oleh Allah tidak ditimpakan kepada pemimpin yang zalim. Naudzubillah. Karena ada ulama pemimpin itu tak jauh dari yang dipimpin. Terakhir al-muktasib bil iyal wa lam yatrukil faraid. Jadi orang yang bisa dijadikan panutan selain pemimpin yang adil, yang terakhir adalah orang yang bekerja keras mencari uang tapi tidak meninggalkan kewajibannya. Paham ya? Contohnya enggak makan orang masih pasaan alakoh ngoli alakoh bentoh kesabe panas walam yatrukil faraid, tapi tidak meninggalkan sholatnya, tidak meninggalkan puasanya. Jadi bukan ahlul ilmi atau pemimpin saja, tapi orang sealakoh melarat tapi tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah suatu ketika Rasulullah adabu kepada sahabatnya, wahai para sahabat, sebentar lagi akan ada seseorang yang ahli surga, selebrit. Tek-dentekan para sahabat saya ya. Ternyata ada salah seorang ini oleh Rasulullah malah dicium tangannya. Pekerja sahabat dosa apa? Sahabat lain tadi saya cium tangannya. Karena emang Rasulullah pimpinan tertinggi dan juga Nabi. Ternyata etorok putih, mungkin dia yang dimaksud oleh Rasulullah. Etorok putih salah satu sahabat enok koroen. Ternyata orang yang oleh Rasulullah disabdakan menjadi ahli surga dan dicium tangannya oleh Rasulullah. Rasulullah cium tangannya. Ternyata orang ini adalah orang pekerja kasar, anak kobutoh. Jadi anak kobutoh nang nas panasah, tanah kecal-cal kebiranas. Diselidiki, mare alako biasa, sholat biasa, ya tidak terlalu dia ibadahnya luar biasa karena capek payah. Ya bener ahli tahajud karena malam karena letak kelar. Lakono syarat geluh karena tokang bentuk. Tapi hanya biasa sholat, ya apa sebiasa, sholat dia biasa. Tapi melakukan hal ini luar biasa bagi orang saya lakono sarang. Contoh, mon orang alako bentuk, alako moli, alako nang jalan nang aspal panas apa sah?
Kira-kira lebih berat mana dengan puasanya kita? Lebih berat orang seala ono kasmana tukang koli, tukang batu dan lain sebagainya. Mon beabeun kan nyaman apa asana? Para bejeng subuh tedung boleh, jeket duhur, pada duhur abejeng tedung boleh, juga asar tedung boleh, para maghrib juga boleh. Dan malaikat di mode ya cara nama saya goceng apa asah, masih bagi apa asah. Artinya kita enak kalau dibanding dengan mereka. Lah, dawuh Rasulullah yang ketiga ini meskipun ibadahnya tidak luar biasa, meskipun bukan golongan ulama, tapi beliau ini posisinya sangat mulia, layak dijadikan panutan. Lah kono sarah tapi tak atikal ibe beneni ngoni sembah aroko ngenong kopi nang tengah jalan bener. Ini orang yang spesial nomor 3. Lah penasarah tapi tidak meninggalkan syariat Allah. Bisa dipahami ya. Jadi telok al-alim, al-amil, al-amin, al-adil, al-muttasib bil iyal wa lam yatrukil faraid. Semoga kita termasuk dari salah satu orang yang disebutkan oleh Rasulullah, termasuk ahli surga dan termasuk orang yang bisa dijadikan panutan. Karena orang solih itu susah, sulit, apalagi orang muslih. Orang solih bisa dibidaki manus. Orang solih ini kan ingat manus, misalkan solihah, abojeng, cakang lah, itu bagus. Dan itu tidak mudah. Tapi lebih sulit lagi muslih. Muslih itu apa? Nyuruh orang betus, cedek ya, ada coba, ayo abojeng, ayo jamaah, ayo terawih, nek keserepot. Karena mentak tepak kadang aku mau sobu apa masalah bertipi becek. Nah ini resiko. Solih itu sulit, apalagi muslih jauh lebih sulit. Dan setiap tantangan ada pahalanya. Kalau tantangannya besar, pahalanya lebih besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kecepot bulu merah, salah lopot nyon sekolah. Sakit bengkong cek saranah, tak langkong sekolah. Walafu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.